Halo Sobat Ilmu Giziku, di video ini kita akan membahas mengenai 10 soal ujian kompetensi gizi. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1, di mana di sini Tuan A usianya 27 tahun, keluhannya mudah lelah, lemas, mual, serta bengkak pada tangan, kaki, dan juga wajah. Nah, hasil laboratoriumnya di sini ureum darahnya dan juga kreatinnya tinggi, di mana pada ureum darah normal itu nilainya adalah 10-50 mg per desiliter. Sedangkan untuk kreatinin normalnya yaitu 0,6-1,1 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan ginjal dan harus membatasi protein nabati. Berarti untuk jawaban yang tepat yaitu yang B, yaitu kacang. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2, di mana Nyonya X usianya 68 tahun. Terus keluhannya sering buang air kecil, sering haus, terus nafsu makannya meningkat, sering kebas pada kaki dan gatal-gatal pada kulit. Nah, berarti di sini titik poinnya udah kelihatan jelas ya. Berarti mengalami diabetes mellitus, di mana pada penyakit diabetes mellitus itu yang diperiksa adalah gula darah dan juga HbA1c. Maka jawabannya tepat yaitu yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 3, di mana di sini Nyonya B usianya 39 tahun, datang ke Poligizi dan menjalani hemodialisa penyakit CKD. Terus yang ditanya adalah kebutuhan proteinnya. Nah, kalau CKD itu kebutuhan proteinnya yaitu 1,1 sampai 1,2. Nanti kebutuhan itu dikalikan dengan berat badan si ibunya. Berarti 1,2 dikalikan berat badannya yaitu 60 kg. Hasilnya 72 gram protein per hari, jadi kebutuhannya segitu. Jawabannya tepat yaitu yang D. Oke, masuk ke soal nomor 4, di mana Nyonya B usianya 39 tahun, menjalani hemodialisa karena penyakit CKD atau ginjal. Terus nutrisionis merencanakan kebutuhan energinya. Berapa kebutuhannya? Oke, di sini kata kuncinya yaitu CKD atau gagal ginjal kronik. Di sini ada dua bagian ya. Kalau misalkan kebutuhan energi pasien GGK kurang dari 60 tahun, itu kebutuhannya 35 kilokalori. Nah, di sini kebetulan usianya 39 tahun, berarti nanti tinggal dikalikan saja 35 kilokalori dikalikan dengan berat badan si ibunya 60 kg. Hasilnya 2100. Jawabannya tepat yaitu yang B. Masuk ke pertanyaan nomor 5. Ini pertanyaannya singkat ya teman-teman. Penyakit diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Jawabannya yang A, DM gestasional. Kalau DM tipe 1 dia berhubungan dengan genetik atau keturunan. Kalau DM tipe 2 itu berhubungan dengan pola makan dan juga pola hidup. Masuk ke pertanyaan nomor 6. Contoh penilaian status gizi secara tidak langsung adalah yang C ya, survei konsumsi makanan. Kalau yang penilaian status gizi secara langsung itu ada A, B, C, D. A-nya antropometri, B-nya biokimia, C-nya klinik dan juga fisik, terus D-nya adalah dietary history. Lanjut pertanyaan nomor 7. Metode menentukan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur jaringan disebut dengan penentuan status gizi biofisik. Karena kalau biofisik itu melihat apakah dia pucat, apakah dia merasa lemas, letih gitu. Jadi jawabannya tepat yaitu yang biofisik, yang D. Oke, soal lanjut ke soal nomor 8, di mana sini soalnya adalah penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur jaringan. Nah, di mana untuk kata kuncinya yaitu kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur jaringan. Ini jawabannya yang B, statistik vital, yaitu dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan, dan juga kematian akibat penyebab tertentu. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Soalnya yaitu metode penentuan status gizi dengan cara pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium. Di sini untuk kata kuncinya berarti secara laboratorium. Nah, jawabannya itu yang A, biokimia. Nah, kalau misalkan biofisik itu melihat secara mata atau visual seperti lemah, letih, lesu. Nanti untuk klinis ini contohnya melihat tekanan darah, respiratory rate, dan juga suhunya. Lalu untuk statistik vital tadi sudah dijelaskan di soal nomor 8.
Oke ya, untuk soal selanjutnya yaitu soal terakhir, di mana soalnya metode penentuan status gizi dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi disebut dengan, di sini kata kuncinya yaitu mengenai jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Berarti untuk jawabannya yaitu yang A, survei konsumsi pangan, di mana survei konsumsi pangan ini nanti akan dibagi menjadi beberapa materi lagi seperti recall makanan, lalu ada food weighing, food account, dan juga yang lain-lain. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Rafifa Syahla dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.